Tentang stem cell ini memang sekarang menjadi lagi ngetren sekali dan viral sekali. Banyak orang yang kemudian datang ke tempat saya dengan pengen disembuhkan penyakitnya dengan penyakit yang bermacam-macam gitu. Jadi bahkan kadang-kadang tidak hanya autoimun gitu ya, diabetes pun juga datang, cancer juga datang, kemudian penyakit-penyakit yang lain juga pada datang gitu. Sehingga perlu saya sampaikan di sini bahwa stem cell ini ataupun produk metabolitnya tidak serta-merta menjadi obat buat semua penyakit gitu. Jadi harus tetap berdasarkan evidence base, berdasarkan keadaan ilmiah gitu. Karena kalau semuanya menjadi bisa diobati dengan stem cell menjadi tidak logis gitu. Apa bedanya kita dengan orang-orang alternatif yang lain gitu kan? Harus berdasarkan evidence base ya. Berdasarkan penelitian yang valid, yang sahih bahwa stem cell ini memang sudah diteliti terhadap penyakit-penyakit tertentu. Seperti misalnya di tempat kami pada autoimun ya, sudah kita lakukan clinical trial dan hasilnya bagus, maka itu baru bisa gitu. Apalagi sampai kepada tahap guideline gitu. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa stem cell ini tidak serta-merta kemudian bisa mengobati semua penyakit gitu kan. Harus ada penelitian dulu, harus ilmiah karena kita dokter, karena kami dokter gitu ya. Yang paling penting itu. Kemudian dari sisi legalitas memang stem cell belum 100% legal ya. Jadi masih dalam taraf pelayanan berbasis penelitian. Jadi harus ada penelitian yang kita lakukan baru kita melayani gitu. Jadi tidak dijual bebas kemudian kita seperti berdagang stem cell ya. Sekarang banyak nih orang-orang yang menjual stem cell bebas. Semua penyakit disuntik ya tanpa ada evidence base, tanpa ada penelitian yang sahih. Maka ini yang sangat tidak diharapkan sekali tentang stem cell itu ya. Maka harus tetap ilmiah, harus ada penelitiannya. Oleh karena itu dari Kemenkes mengatakan pelayanan berbasis penelitian agar pemberian stem cell ini ataupun produk metabolitnya menjadi dasar untuk kita melakukan penelitian-penelitian tentang stem cell. Yang paling penting itu. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bahwa stem cell itu memang tidak murah ya, sehingga tidak boleh kita sembarangan memberikan stem cell kepada orang lain, bahkan orang-orang yang tidak mampu. Itu juga harus penting ini. Jadi banyak orang-orang tidak mampu harus jual rumah, jual mobil untuk stem cell, padahal belum tentu terbukti kebenarannya. Itu juga sangat penting. Kemudian karena ini terapi berbasis sel, maka kita harus lebih berhati-hati dibandingkan terapi-terapi yang lain gitu. Karena terapi berbasis sel itu tentu dia memiliki resiko efek samping yang mungkin lebih hebat dibandingkan dengan terapi-terapi yang lain. Jadi banyak hal dokter kalau melakukan stem cell itu harus mempertimbangkan banyak hal ya. Tidak serta-merta semuanya bisa di stem cell gitu ya. Stem cell yang satu dengan yang lain nanti akan berbeda. Tidak semuanya dikebiah-uyah kemudian bisa semua, itu tidak bisa. Yang paling penting itu.